visual. Hunting. Membebankan lah. Tekanan lah sama hidup kami ini. Naik lagi. Iyalah yang barang naik sekarang nih, semua naik tuh. Terasa betul badai rendah, memang terasa harga barang naik. Kos terlampau tinggi lah. Sekarang pun ada 2 kerja. Pagi kerja sini, petang lain lagi kerja. Mata-mata untuk kejar kos secara hidup saja. Barang lebih mahal daripada pendapatan tuh. Keluar lagi minyak botol tuh pun naik mau Rp2 lebih. Jadi itu satu bebanan lah macam kami lah, macam peniaga-peniaga kecil nih. Orang yang berpendapatan rendah macam kami nih sampai 20 lebih. Kalau beli minyak tuh boleh lah, tapi mau beli makanan lagi untuk di rumah macam mana lagi kan? Minyak bukan kita beli rebus, macam nasi kalau dimasak, dah kan kau makan minyak saja. Sekarang orang kampung pun bayar cukai. Macik tidak setuju lah dengan GST. GSD ini memang satu bebanan lah sama rakyat. GST semua ada, sedikit barang naik. Kalau yang GST itu memang macik bimbang sebab dia macam membebankan bagi saya lah. Tinggi potongan GST itu kalau macam kami yang berpendapatan rendah ini. Najib kasih berhenti lah itu GST. Kira macam peluang pekerjaan itu amat terhad. Di kampung saya pun banyak yang menganggur. Kurang lah kerja sini, tidak tahu lepak sana lepak sini, tidak buat apa-apa lah kan. Sekarang itu anak saya graduate, sekarang tidak peluang kerja. Salah menganggur lah, penganggur. Di kampung saya pun banyak yang menganggur, yang remaja-remaja. Ya budaya lepaknya kan. Di sana banyak juga yang lepak di warung, tiada buat apa-apa gitu. Masalah itu, mungkin orang mau enjoy, belum sedia kan untuk bekerja. Nyakanya bujang lah kan. Bagus lagi kerja lah daripada orang Arab kan, mak bapak ya gitu. Yang bakalan pipe lah, bakalan air. Kadang ada, kadang tidak, tapi sentiasa kita bayar. Gravity baru ini tahun lah kami pasang gravity sendiri. Inilah sambung pipe dari sungai. Tidak kena rawat. Kampung sekarang pun susah cari makan, semua dibayar, pakai uang juga. Lama mungkin semua naik barang, Kalau 200-300 kita bawa, barang itu sedikit jadi bawa balik. Masa tidak nampak tuh dia pendapatan. Makin tinggi penggunaan. Barang makin lama makin mahal, Harga barang mahal lagi kan. Yang kita mau ini harga barang itu tidak sampai begitu naik, Bah. Tidak cukup makan juga, Ini pendapatan pun kurang karena semua ini barang-barang pun macam racun kah, baja kah pun semua mahal, Jadi macam mana juga petani mau mampu kan? Kita berniaga kurang juga orang karena dia tidak pendapatan. Ada kabun dia jual tuh ada punya hasil tiada pendapatan juga kan. Tiap tamu hari 4 lah tamu di sini kan pun tidak memedahi dia punya pendapatan begitu saja. Buat kau tinggal saja gini hari-hari begini lah nih kita dapat 2-3 ringgit. Lebih lagi saya berjual runsit tiada. Saya rasa memang beban lah semua orang. Sejak adanya GST dan diturun harga padi, beras naik harga, macam tidak setimpal lah kan. GST itu hari-hari kena potong. Kan satu orang sih karena Kita potong gata ke apa-apa jualan kita kena terima dengan harga yang murah, tapi GST ada kan.
Jadi disitulah membebankan sama kita. Saya rasa memang beban lah semua orang sebab GST ini dia tidak pilih buta ke, OKU ke apa, orang tua, semua karena budak-budak semua akan potong GST lah. Asal budak beli barang pun GST juga. Jadi GST ini memang jadi beban juga lah. Habis ini pun serikat bila dia nampak minyak naik melambung tinggi dia punya harga, dorang punya mesin pun memang dorang kasih naik dia punya harga. Jadi bila naik dia punya harga mesin, minyak turun pun dia kasih tetap sudah dia punya harga begitu mahal. Jadi itu juga masalah lah. Dulu lagi awal 2000 penampilan dalam penjualan dan juga harga tidak sama. Kadang-kadang tidak sampai 1 bulan ada sudah perubahan harga. Kami tengok yang perbedaan di Semenanjung dan di sini di Sabah. Memang ada jauh beda. Kami katakan, kenapa jauh sangat, sedangkan di Sabah pun ada juga naungan dalam Malaysia kan. Kita berniaga kurang juga orang karena dia tidak pendapatan. Bukan macam dulu lagi, Pak. Dulu dia orang kan kalau tamu gitu kan banyak yang menjual, Pak. Menjual sayur-sayur. Tapi sekarang ini ada kurang. Memang ada pembangunan, tapi buat apa banyak pembangunan kalau tidak ada isi? Kita mau berniaga tidak ada orang beli. Banyak lagi penjual daripada pembeli. Tapi saya rasa papar mahal lah. Iya, memang memang nggak beginilah semua keadaan yang petani-petani ini. Bayar kos sudah naik. Kalau gaji pincin 1.000 lagi macam kami tidak mencukupi. Yang merisaukan kalau macam barang macam naik tak pasal kami juga sini naik sedikit lah. Itu ada bagus sedikit. Sekarang susah. Kalau yang macam kerja kampung macam itu kan susah lah gitu. Bertambah semua tuh harga barang apa semua. Memang menyusahkan hidup orang yang tidak seberapa lah. Ya, barang-barang mahal, naik sudah harga. Harga barang begitu tinggi sekali. Membimbangkan karena kos sara hidup semakin hari semakin naik. Tiap hari menambah beban. Orang secara hidup sekarang ini makin meningkat, terlalu tinggi. So, kos pekerjaan pun memang kurang lah sekarang kan. Mengenai tentang kos secara hidup, harta benda, contohnya macam barang, makanan semua pun naikkan. Jadi memang merisaukan. Sebab apa benda, kita nih bilang orang kadar hidup di sini nih kira masih di taraf rendah. Sedangkan di Semenanjung kata orang, harga 3.000 pun gaji pun dianggap sebagai golongan miskin. Apatah lagi macam kita di Sabah nih bilang orang kan, lagi lah secara hidup. Contohnya macam 1.000 pun dikira bilang orang susah lah mau cari bilang orang. Macam itulah. Melumpuhkan kita punya sistem pentadbiran kerajaan. Kalau cakap tidak bohong lah. Memang nih rasuah ini memang merisaukan. Dura sudah nampak tuh duit, dura mau masuk poket. That is a true story. It is a Filipino. Waduh God, how come that fellow received the blame? The political man, because he needs support. Got the political man, sack him straight away. Kalau yang macam bantuan kerajaan itu kan, nah, khususnya itulah yang rumah PPRT itu konon-konon. Di sini ada berapa rumah tuh hampir roboh sudah kan. Balik nih minta pergi kerja pergi. Balik isi. Dia cakap isi borang bukan kamu saja nih. Ada sampai 5 tahun tidak dapat juga PPRT nih. Sampai rumah orang roboh sudah nih bikin juga. Tapi yang macam boleh-boleh lah, yang dia punya kehidupan boleh-boleh ada kerja begitu semua boleh dapat pula. Tapi yang betul-betul memerlukan tidak dapat nih. Memang ramai orang yang terpusat yang pasal PPRT itu kan, yang bukannya tolong orang cakap PPRT mau bayar dulu 500 baru beli buat PPRT ya macamnya. Ada juga lah beberapa orang di sini minta tidak tahu berapa kali antar lagi barang baru, antar barang baru tiada juga. Kalau tanya-tanya dari sini sampai sana yang memang memerlukan memang tidak akan dapat. Habis itu ada yang terus ada bantuan tangki itu pun yang terpilih saja yang boleh dapat. Yang betul-betul susah pun tidak dapat nih. Saya bukan kasih jatuh image doktor. Pasal kebanyakan di papar ini doktor pelatih.
Dia masih dalam kursus. Tapi bukan main dia punya cap sini. You 45, 42. Itulah kadang-kadang ini doktor pelatih susah sikit. Dia paparin ni lah. Kadang-kadang orang sampai marah lah. Rakyat makin banyak yang menunggu pesakit itu. Memang orang sini sudah terlalu banyak merungut. Kadang-kadang selalu. Memang membebankan lah bagi yang rakyat lah, yang penduduk di kampung semua yang tiada pendapatan tetap. Petani-petani mungkin terpaksa berkorban tenaga tanam itu ini untuk sara hidup. Segala barang-barang pun naik. Orang yang macam-macam ini rasa tertekan. Sara hidup ini kadang-kadang tidak menentu Beni. Kami punya pendapatan pun tidak berapa bagus, jadi perlu buat perbelanjaan yang sedikit lah. Harga begitu murah. Semua tidak serba menentu sudah sekarang. Kita pegang 1.000 pun tidak nilai sudah. Barang-barang pun naik, pendapatan begini semua, harga duit begini macam mana. Harga barang pun tidak menentu, naik turun. Memang bukan lagi bilang merisaukan, sangat-sangat merisaukan. Macam tinggal di kampung-kampung ini kan, memang terasa sangat kos sara hidup yang tinggi. Terutama sekali dari kampung-kampung itulah membeli barangan seperti garam, ikan basung dulu kan daripada 7 ringgit, 8 ringgit waktu sekarang sampai ada yang 10 ringgit, 12 ringgit. Jadi sangat-sangat menyusahkan. Itulah sebabnya petani-petani mungkin terpaksa berkorban tanam padi kah, tanam itu ini kah untuk sara hidup. Selain daripada itu, yang apabila kos sara hidup ini meningkat, ramai yang mungkin buka mata terpaksa menanam sayur sendiri untuk sara hidup begitu. Tinggal di kampung-kampung ini kan memang terasa sangat kos sara hidup yang tinggi. Jadi macam mana lah orang kampung mau makan? Dari semua golongan dia kena GST. Ini GST lagi lah membebankan. Banyak barang kau beli, banyak juga GST. Barang-barang pun naik, semua ada GST kan, amat membimbangkan. Tidak mampu untuk membeli barang yang terlalu tinggi. Bukan 600 kah? Jadi kita mau naik lagi, apa sebab? Bila dah mau beli, ada GST lah. Sama membeli barang, semua ada GST. Ada GST lagi, dia macam ada bertambah mahal lah. Dia memang membebankan lah. Kalau kita lihat barang keluar dari kilang, dia ada GST. Pergi di borong, GST lagi. Jadi pergi perunjit, GST. Pergi pengguna lagi 600. Dari semua golongan dia kena GST. Yang orang miskin pun kena GST. Tiada yang boleh mengelakkan GST ini. GST lagi, bukan saja mengenai macik, tapi boleh dikatakan seluruh masyarakat lah akan merasa. Contohlah macam macik ini sekarang ada sakit kan, mau pergi hospital, kena usaha sendiri. Bagi orang yang tiada kerja, rasa. Bagi orang yang ada kerja, memang kurang merasakan lah. Sebab ada gaji tiap bulan kan. Itu lagi satu yang paling berat. Ya, memanglah pengangguran itu sentiasa meningkat. Tidak ada tempat kerja. Bila banyak pengangguran, banyak masalah timbul. Masalah pengangguran memang tinggi. Orang yang keluaran U, tapi sampai sekarang tidak dapat tawaran kerja. Sudah keluar daripada universiti, tidak lagi kerja, belum mendapat kerja. Pengangguran tentang pekerjaan kan, macam ini banyak anak. Ada yang bernasib baik, ada kerjalah. Yang tiada bernasib baik, menganggur. Mencoba juga anak-anak saya, tapi sampai sekarang tidak berhasil. Bila banyak pengangguran, banyak masalah timbul. Sebab kita manusia, kita mau makan, kan? Kita mau hidup, kita mau berpakai, kita mau berjalan macam orang lain, kan? Tapi keadaan tuh menekan kita. Tidak heran lah kalau banyak macam perkara yang terjadi. Adalah penagih, adalah mencuri, merompak dan sebagainya. Gara-gara apa? Tidak ada cara lain hidup dorang. Jalan kampung tanpa sakliwan, Jalan Ranau. Saya punya kampung di Pandalaman, lepas itu Jalan Raya. Sampai sekarang masih lagi begitu. Kalau naikkan, parita kecil dia tidak boleh naik. Dia selalu runtuh, jalan dia pun gerabel. Itulah yang menyedihkan orang kampung. Kadang ada juga yang macam ada emergency, kadang dia bersalin di tengah jalan, sebab jalan raya tidak bagus, tidak dapat naik. Kadang kita bawa mayat balik, jalan runtuh, terpaksalah kita angkut gotong royong. Lepas itu kami punya sungai kan, kami punya jalan kereta di sungai lagi belum ada jembatan. Bila dia banjir kan, kami tidak boleh limpas. Susah kami memperluaskan kami punya pertanian disebabkan jalan raya. Itulah masalah kami. Kami punya masalah paling besar lah.
gaji setakat 1.500 membebankan lah, Pak. Susah mau cari makan. Kos sara hidup memang teruk. Setakat 51 plastik sajalah kau angkat. Memang pun bikin risau sebab saya ini ibu tunggal. Sekarang macam mana mau hidup? Cara hidup ini agak menekan, terutama penduduk luar bandar. Sebab pasaran getak pun turun, ini satu-satunya sumber untuk pendapatan penduduk luar bandar lah. Tapi dia punya harga terus merundum, jadi tidak mampu untuk menutup kos sara hidup yang tinggi. Jadi semua rakyat di sekitar kawasan Bengawan lah, bagian Ulu, terasa lah tidak dinafikan. Itulah bayar tuh, 10 ringgit dia kasihkan, 60 sen. Coba kalau banyak kan terus. Kau pergi beli barang sedikit, kenapa begini mahal? GST. Ini GST makin mau naik, memang teruk lah. Pendapat saya memang GST menaikkan harga barang, dia bilang tidak membantu rakyat. Brem, GST sampai budak kecil pun kena. Brem, dia tinggal gaji kau tinggi kau tidak dapat, berarti tidak sangat membantu lah. Bila sudah malas kerja, curi lah, panas semua. Kelepasan sama sekolah tuh kan, sekarang masih menganggur lah, belum dapat kerja. Banyak orang menganggur sekarang, gaji sekarang ini kan memang susah lah kan. Saya pun tidak bekerja, mengharap ini sajalah pendapatan saya. Tapi kalau di kampung, setakat di kampung-kampung saja begini, kerja kampung saja, apalah yang ada. Ya, pengangguran memang isu lah. Mula-mula saya datang, ya peluang pekerjaan di sini susah. Lepas sekolah saya memang sudah pergi Johor, jadi sudah terbiasa kerja sana lah. Lagipun memang perbedaan jauh. Biasanya kalau saya tengok kawan-kawan saya mula bekerja, dia boleh dapat dalam 1.300, 400. Merisaukan sebab banyak menganggur, banyaklah kriminal, banyak jenayah akan terjadi. Begitulah demi hakikat. Tempat saya ini bila hujan tinggalam, berapa kali tinggalam sampai di dada saya. Kurisi anyut, itu derom anyut, parita sudah pun buruk, tinggalam lagi. Sini kawasan kami ini memang banjir. Itu saja itu parit sana, sejak ini jalan raya kena kasih tinggi kan, bila hujan kuat ke banjir, kendingau ke mana yang hujan itu kan, turun pergi sini, tinggalam lah. Kali saya bangun sini sudah air bah, anjing yang kasih bangun. Dia kasih pempasan sedikit, 500 saja. Ini saja yang pembersihan parit yang kami mau perlukan bah, tapi kasih bersih parit pun bukannya semua kasih bersih. Kau tengok saja itu pembersihan itu tidak bersih bah, cincai saja. Sebab dari Ulu dia semua pergi sini, tempat saya yang paling teruk. Itu saya masalah, yang paling besar masalah ini banjir lah tempat kami. Visual. Hunting.